Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahibul bait yang kita sayangi, hormati dan muliakan, ayahanda Habib sekeluarga, semoga ditambahkan umurnya, dikabulkan segala hajat beliau dunia akhirat. Kita bertawassul, berkata ya kita Habib di rumah ini, mudahan kita yang hadir di berataan, yang belum sempat hadir kabulan berataan hajat dunia akhirat, selamat dunia akhirat, istiqamah dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hembusan nafas kita yang terakhir, sehingga kita memperoleh husnul khatimah indal maut, terkumpul sarumahan di dalam surga Firdaus bersama kekasih kita, Datuk Babah kita, Sayyidina wa Habibuna wa Syafi'un wa Qurrata Ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di dalam surga yang tinggi, yaitu Jannatul Firdaus, Jannatul Firdaus, Jannatul Firdaus bi ghairi hisab ma'a Rasulillah ma'al abrar, ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Yang sangat kita hormati, yang dimuliakan Allah, ibu kita pimpinan Majelis Talim An-Nisa, ibu-ibu syara'ib yang sangat kami sayangi, hormati dan muliakan, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang ulun rindukan siang dan malam. Alhamdulillah berkat doa umi kita Syarif hari ini dan ibu-ibu Majelis An-Nisa, kami yang baru datang malam Selasa tadi 3 hari sama hari ini, alhamdulillah sehat ya. Selamat berataan jamaah juga sehat, datang hormat segar bugar, mudahan mabrur, Amin, kabul. sudah ulun berdoa di hadapan makam Ummul Mukminin, baca manaqib sirna menyewakan ibu kita Syarif hari ini dan seluruh jamaah An-Nisa supaya datangan ke makam Ummul Mukminin As-Sayyidatu Khadijah dalam keadaan beruntung dan berbahagia. Awa juga berataan ke Mekah, bertawaf sa'i, berumrah berulang-ulang selama hidup kita. Amin ya rabbal Awa juga berataan ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau di Madinatul Munawwarah. Sudah ulun doakan di hadapan pintu Ka'bah. Jadi ujar Nabi, siapa yang berdoa di hadapan pintu Ka'bah kabul, ingat benar rumialah ulun nantian. Seberataan didoakan mudahan murah rezeki berataan, dapat undangan dari Allah Ta'ala dan Rasulnya berulang-ulang selama hidup kita. Amin ya Rabbal alamin. Ulun terima kasih juga atas doa-doa bian, karasaan bana umia doa bian dan seluruh jamaah Nisa. Kada kawani kira-kira hanya ucapan terima kasih, jazakumullah bil khair khairan katsira. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, semalam kita hari Arba Mustakmir, insyaallah yang dipanjatkan ibu kita Syarif hari ini dan seluruh kawan-kawan kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon dihindarkan dari berbagai macam bala musibah, karena disebutkan dalam hadis Nabi pada hari Arba Mustakmir diturunkan 360.000 bala jasan satahun. Alhamdulillah dengan penuh khusyuk, kadangaran sampai ke sini doanya didengar oleh Allah, didengar oleh Rasulullah, disaksikan oleh para malaikat. Insyaallah kita selalu beruntung, falahul falah, beruntung di dunia dan beruntung pula di akhirat dengan memasukinya surga Allah Ta'ala dan mendapat kebebasan dari api neraka, dibebaskan dari berbagai macam azab, bala, musibah dan bencana berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini berada Kamis yang terakhir di bulan Safar. Mudahan sama-sama dipanjangkan umur, disehatkan badan, dapat pulang bulan Safar tahun depan, insyaallah. Hari ini kita memiliki pelajaran yakni Sulamut Taufik. Berlanjut pulang kita lanjutkan tentang kewajiban setiap orang beriman. Jadi kita orang beriman ini banyak kewajiban, wah.
Banyak sekali, bukan hanya sholat yang 5 waktu, bukan hanya puasa Ramadan, bukan hanya berzakat, berhaji, berumrah, bahkan kita berkewajiban memiliki sifat-sifat yang mulia sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita itu uswatun hasanah dan mesti wajib kita menurut sekemampuan kita sambil memohon kepada Allah, berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolongi ulun supaya ulun ini a'inni ala zikrika, senang berzikir menyebut namamu, senang hobi baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, jadikanlah kami ini tergolong hamba-hambamu yang selalu himung lawan Allah, gembira lawan Allah, cinta kepada Allah setiap keadaan, selalu cinta kepada Allah Ta'ala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Jadikan amal ibadah kami, doa-doa yang kami panjatkan, semua itu sebaik-baik amal ibadah yang diterima. Nyenang baik tuh nang diterima. Amun kada diterima, kada lain yang dimaksud. Itulah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Pada hari ini membuli pulang tentang kewajiban setiap orang beriman. Wajib bersabar dalam menjalankan segala kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diwajibkan oleh Allah? Mencintai Allah, mencintai Rasulullah, melebihi mencintai jiwa kita, diri kita, harta benda kita, anak kita, suami, dan apapun yang kita miliki, Allah Ta'ala dan Rasulnya wajib kita cintai. Mun kadaka itu ada sempurna aja Nabi iman. Kalau orang mati dalam keadaan kada sempurna iman, dikhawatirkan karena transitnya di neraka. Nauzubillah min, maka hendak masuk surga kada berhisab. Jadi kita ni kemana-mana mendengar orang pembacaan, harapan mudahan cinta kita kepada Allah ini semakin bertambah umur, bertambah tebal, bertambah mahabbah kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sabar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita kada sabar, kada kawat. Betul apa betul, Bu? Contoh bangun subuh itu berat ya, kalau boleh berat karena ujar almarhum Kiai Haji Salim, Allahumma yarham, jaka kawa jisin ubayari 50.000 asal aku melandau. Paribasanya jisin kababaratan, tapi kada kau ditawar-tawar, harus bangun, wajib bangun. Nah, jaka kawa bayar hakuna jisin 50.000 asal nyaman guring sampai ke pagi. Tapi karena itu kewajiban, kada kawa ditawar-tawar, artinya berat bagi orang nang kada terbiasa. Mudahan kita katuju bangun subuh di awal waktu. Karena ujar Nabi tidak ada sholat yang paling diperhatikan oleh Rasulullah setelah sholat yang 5 waktu dan tahajud di kegelapan malam, kecuali sholat sunat subuh 2 rakaat. Kemudian sholat subuh di awal waktu. Siapa yang sholat subuh di awal waktu bebas daripada munafik, bebas daripada sentuhan api neraka jahanam. Amin ya Rabbal. Asal di awal waktu. Itu berat, kecuali kita melatih. Bulan wajib itu hukumnya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai aturan agama. Wajib bersabar, yakni meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini bila kita gawe ini haram hukumnya, berdosa kita. Wajib kita jangan dituruti hawa nafsu, bersabar meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kalau kada sabar, habis sudah gawe yang diharamkan oleh Allah. Jadi ini hukumnya wajib dan bukan sunnah tapi wajib. Bila kita kadang menurut apa yang diperintahkan, kadang meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, itu dosanya besar. Ancamannya neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Apalagi wajib bersabar ujar beliau ini, yaitu menerima apa
apapun yang diujikan, diqadha dan qadarkan oleh Allah. Jadi wajib sabar ketika diuji dengan ujian musibah. Pernah ulun babacaan tuntung babacaan ada nang menghadang. Ulun jar buajar puja orang jar ibu-ibu tadi seden kematian anak. Seperti orang linglung jasiden kada sabar ulun buah jasiden. Kada ingat napa-napa jasiden batu mendengar japian babacaan di TV. Berkisah tentang sabar pahalanya surga umaja ulun nah tasadar jasiden. Nan karena ilmunya ada sadar ulun gua jasiden bahwa pahala musibah tadi surga hanyar kayak orang bangun guring jasiden ulun sadar tadinya kayak orang linglung jasiden. Nah pahala sabar orang nang kematian anak tadi diberi nang mahibur nih diberi selendang surga berarti masuk surga. Apalagi nang ditimpa musibah sabarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hadiah berupa singgasana di dalam surga orang nang kematian orang nang dicintainya karena dicintai bu laki anak ya Allah. Nah jadi kayak orang linglung jisin ulun buai memandangan pahala sabar gonol benar sekalinya dinaikkan derajat ditinggikan pangkat didekatkan istananya dengan istana Rasulullah. Amin ya rabbal hanyar jasinin ulun sadar alhamdulillah. Jadi kita wajib bersabar atas segala apapun yang diuji oleh Allah. Makanya kita sholat subuh itu membaca kunut balakal hamdu ala ma qadait. Ulun memuji-muji lon yang memuji syukur atas qada dan qadar yang sudah pian tulis atas diri ulun. Mun orang menerima tentu aja pang manis muka. Betul apa betul bu? Bila kada menerima merangut. Siapa nang diranguti? Allah Ta'ala hakikatnya. Karena sidin nang menulis dan menentukan takdir. Jadi bacaan kunut itu mengajarkan Rasulullah kepada kita. Jadi ujar para sahabat Rasulullah itu melajari bacaan kunut seperti mempelajarkan bacaan Al-Quran. Falakal hamdu ala ma qadait. Ulun memuji atas qada dan qadar pian yang pian takdirkan atas diri ulun. Kenapa orang bisa memuji? Karena dia menyangka baik kepada Allah. Apapun yang terjadi atas diri seseorang, Allah Ta'ala itu kekasihnya. Maulah kekasihnya merugiakan lawan orang yang dikasihi bu, kada mau. Allah Ta'ala itu sayang kepada orang beriman melebihi sayangnya abah mama lawan anaknya. Jaka kita nih banyak duit masing-masing anak tukarkan 5 pesawat. Ya kalau pula sebelum inya meminta jadi sugih kaya raya tuh. Tapi apa hendak dikata apa adanya Allah Ta'ala sayang lagi daripada kita lawan anak kita. Sayang Allah Ta'ala. Apapun musibah-musibah yang melanda kehidupan kita, orang beriman baik sangka. Akor gak baik sangka bahwa Allah Tuhanku ini memberi ini, nah ini yang terbaik loh aku. Lalu falakal hamdu ala ma qadait. Disambati orang ulun buain. Jangan, itu inya melebur dosa kita. Dosa kita inya nang menyandangkan. Pahalanya jurung Tuhan lon kita. Jadi nanti sambat-sambat orang kada usah pusing, guring aja pengaruh. Sepanjang seorang baik-baik aja Allah. Nang dipitnah orang jangan sakit hati. Kemudian maqalakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun meminta ampun dan ulun bertobat lawan pian atas dosa maksiat yang pernah ulun kan. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi. Falakal hamdu al maqdad. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kemudian ibu-ibu yang ulun muliakan, sabar, arti sabar itu tenang. Tenang. Orang sabar itu hati dingin, muntung kada bamamai. Yalah, Bu. Apa arti sabar, Bu? Hati dingin, muntung kada bamamai. Nah, 100. Nah, baik sangka kita kepada Allah Ta'ala dalam setiap keadaan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk kita, bahwa Allah itu kekasihku,
Allah itu Tuhanku, mencintai aku selaku orang beriman dengan kecintaan yang tiada duanya. Bilakah itu sangkaan, pasti kada hamuk. Ya kalau boleh ada hamuk. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Apalagi di dalam Al-Quran dinyatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apabila kita ditimpa kesusahan akan datang dua kebahagiaan. Itu surah Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apabila kalian ditimpa satu kesusahan, asal sabar akan datang dua kebahagiaan. Bahagia di dunia, bahagia di negeri akhirat dengan terbebas daripada azab Allah. Wajib kita nih buat sabar. Bila kada sabar, berdosa. Siapa yang bangun pagi-pagi lalunya qadar ridha dengan qada dan qadar Tuhannya, maka Allah murka. Pusang, hati pusang. Kenapa jadi pusang? Qadar ridha dengan qada dan qadar Tuhan. Orang yang qadar ridha dengan qada dan qadar Tuhan, Tuhan murka. Orang yang qadar ridha itu berarti kupur nikmat. Orang yang kufur Tuhan qadar ridha lan inya, maka jar Allah cari Tuhan selain daripada aku. Keluar engkau dari kolong langitku, cari langit selangit lain daripada langitku, cari bumi selain daripada bumiku. Nauzubillah min. Mana dapat musibah, mana pusang, mana gelisah, sekalinya dimarahi Tuhan pulang. Nauzubillah min zalik. Dan diberi sabar berapa. Ya Nabi berdoa, Allah maj'alni syakura. Ya Nabi, jadikan hati ulun himung tatarusan lontian sabar menjalani kehidupannya. Allah maj'alni syakura, jadikan ulun yang bersyukur. Waj'alni sabura, jadikan ulun yang penyabar, penyantun, kasih sayang. Waj'alni fi 'aini saghira wa fi 'ayunin nasi kabira, jadikan ulun ini dalam pandangan ulun amal ibadah ulun yang banyak seperti tidak ada artinya, tapi dalam pandangan orang-orang yang beriman wali-wali Allah besar. Nah, lalu kita dapat doanya orang wali-wali, orang-orang soleh. 3 batik 4 batik doa Nabi, Allah maj'alni syakura, jadikan ulun yang hati itu himung tarus lontian, syukur tarus lontian dalam setiap keadaan. Waj'alni sabura, jadikan ulun orang yang penyabar. Maka Nabi berdoa, alhamdulillah, masyaallah la quwata illa billah. Waj'alni sabura, waj'alni fi 'aini saghira, jadikan amal ibadah ulun yang banyak ulun pandang sedikit. Wa fi a'yunin nasi kabira, mulia dalam pandangan hamba-hamba Allah. Kemudian ujar beliau di sini lagi, wajib bersabar atas anugerah rezeki nang sedikit. Kita nih namun banyak nyata tak tahu jadi dapat rezeki banyak. Tapi ada saatnya kan rezeki itu dapat sedikit. Betul apa betul Bu? Nah, Mbah Anu sedikit dapat rezeki pula banyak. Ridho hati terhadap rezeki yang sedikit. Disuruh kita ridho menerima yang sedikit tadi. Karena yang memberi banyak, yang memberi sedikit itu satu aja orangnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi sedikit mulisin lalu sabar, baik sangka. Diberi banyak lalu syukur. Pahala syukur diberi banyak, pahalanya surga. Karena bersyukur digunakan nikmat tadi untuk taat ibadah, pahalanya surga. Bila Allah memberi sedikit rezeki lalu bersabar dan berbaik sangka, pahalanya surga jua. Amin ya Rabbal. Disuruh kita buat, jangan pusang, sabar aja dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Harus menaruh curiga ujasilin terhadap hawa nafsu kita. Yang nafsu kita ini meniadakan ridha, hawa nafsu kata ridha. Benci pada setan wajib deh. Benci kepada harta dunia yang haram, ada tujuh yang haram-haram tuh. Benci kepada perkara yang mendatangkan kedurhakaan. Jadi Nabi berdoa, ya Nabi, ya Allah cintakan hatiku kepada keimanan dan ketakwaan dan kepada perbuatan taat. Bencikan hatiku kepada perkara kekafiran, kekufuran dan maksiat.
Nah, jadi wajib benci kita kepada perbuatan maksiat. Dan wajib pula setiap orang beriman cinta kepada Allah melebihi apapun juga. Cinta kepada firman Allah dalam Al-Quran, cinta kepada Rasulullah melebihi apapun juga. Cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang telah berjuang untuk tegaknya agama Allah. Cinta pula kepada keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wajib hukumnya. Kemudian cinta kepada sahabat-sahabat Nabi, orang Ansar, orang-orang Madinah yang telah berjuang untuk tegaknya agama Allah sampai mereka menghembuskan nafas yang terakhir. Ulun akhir-akhir ini bila pulang umrah, ulun mesti ke Badar. Badar itu sekitar 22 kilo dari kota Madinah. Pertama kali peperangan di dalam Islam tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kenapa datang ke Badar? Khairukum qarni, ya Nabi. Manusia terbaik adalah yang hadir di masa Nabi. Jadi 14 orang yang wafat dalam peperangan Badar pertama kali perang dalam Islam di Madinah, itu ada 14 orang di perkampungan Badar. Siapa aja Nabi nang ziarah kepada orang yang mati syahid diberi pahala yang sama. Amin ya Rabbal. Nang 14 orang tadi sudah di surga Firdaus. Aku jangan melihat, aku dibawa ke surga melihat siapa ada di surga. Harisah bin Nu'man nang meninggal dalam peperangan Badar tadi. Asik benar baca Al-Quran dalam surga. Masya Allah, la quwata illa billah. Ujar Nabi, siapa membaca Al-Quran nih di dalam surga? Aja Jibril, Harisah bin Nu'man. Masya Allah. Orang yang perang Badar 14 orang yang wafat itu sudah di surga Firdaus. Dan kau ke Badar berataan kena ziarah. Kenapa? Mencintai mereka itu tadi. Kita dapat pahala yang sama dan kita mencintai mereka. Jadi kada banyak hitungan, mesti datang ke sana dan dimudahkan oleh Allah berataan. Mencintai orang-orang yang soleh. Ayo babunya caranya dia supaya mencintai Allah. Maka Allah tuh ada kelihatan. Cintailah wajah Nabi Allah, karena Allah lah yang memberikan nikmat. Betul apa betul Bu? Nang memberi kita mulia Nabi Muhammad siapa Bu? Allah. Nang memberikan kepada kita Al-Quran semulia-mulia kitab terhimpun seluruh kitab-kitab terdahulu. Al-Quran Allah yang menghidupkan kita dari ada mengenangkan dada lalu diadakan. Allah yang mengadakan kita, lalu memberikan kepada kita takdir lahir di kalangan abah mama orang beriman, 4 jua sembahyang, 4 jua beribadah, membangunkan kita tidur Allah, mengandak di hati kita yang kondak tahajud kena mudahan kawa tengah malam nang mahandakakan tadi Allah, nang membangunkan kita Allah, lalu kita kawa melangkah ke kamar mandi, nang melangkahkan kaki kita langkah demi langkah adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kau bersikat gigi, kau bodoh, dipandang itu adalah anugerah Allah yang agung. Kau pulang bertakbiratul ihram, kau mulai rukuk sujud, dipandang di dalam hati kita ini adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai salam, sampai berwirid baca Yasin, Waqiah, Tabarak, Wirdul Latif, Ratib, Maratib dibaca, dipandang itu bukan fi'il kita, itu gawian fi'lullah dengan pertolongan Allah. Bila kita nangka itu tarusan hendak makan pulang nama hendak akan ini Allah, nang mada akan nasi ini Allah, lalu mengawakan kita menyuap kamu tuh Allah pulang, mengawakan kita bersedekah itu dari Allah, dan Allah pulang menyiapkan surga. Adakah orang yang lebih baik daripada Allah? Jawab Bu, ada. Kalau kita terus-terusan hati kita sepanjang memandang anugerah Allah nang tadinya sendiri lalu ada nang melamar kawin. Betul apa betul Bu? Hendak bisi anak dijual-jualan tiap tahun. Anak gak nalan ada pulang nang melamar jadi nini. Nah, itu anugerah aku. Dipandang yang memberi anugerah ini kekasihku. Dialah yang bernama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lalu cinta hati kita lawan Allah. Itu tadi syuhudun ni'mah, mengumpulkan, memandang dalam setiap keadaan nikmat-nikmat Allah yang agung ini. Cinta hati kita. Nah itu Nabi menyuruh, cintailah diriku ya Nabi, karena akulah manusia yang paling mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita disuruh mencintai Allah, mencintai Rasulullah? Karena Allah menjanjikan almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang pasti dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang dia cintai. Kita akan melihat zat Allah yang wajibil wujud. Sebanyak kita mengingat zat Allah di alam dunia, mengatakan af'al Allah, mengatakan pertolongan Allah, mengatakan anugerah Allah, sampai kita bernapas sangat guring, bangun guring, bunyi napas kita tuh apa bu? Tarik bu, artinya pian juga. Keluarkan napas Allah. Apa dalilnya? Qul huwallahu ahad. Katakan wahai kekasihku Nabi Muhammad, qul huwa, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci, tidak memiliki sifat kekurangan. Jadi napas kita nih mengingatkan kita, kalau nak tarik napas bunyi keluar Allah. Allah, Allah. Jantung kita alif lona, Allah, Allah, Allah. Bila kita sudah garing banget, kita nih sudah kata apa lagi, gunakan zikir napas. Maka ini lu udah melatih. Nah, tarik napas punya huwa, artinya apa huwa? Dialah Allah yang maha suci daripada sifat kekurangan. Siapa dia? Allah. Allah. Coba biar seorangan gana di rumah. Allah. 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 Semua itu anugerah yang agung. Bila kita perhatian menarik nafas, meninggal kita, itu husnul khatimah. Bila kita perhatian mengeluarkan nafas, ini bunyinya Allah, husnul khatimah. Nah ini jalan untuk mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Amin ya Rabbal. Kan hari ini sudah dilatih, ingatkan nikmat Tuhan, jangan ingatkan bala. Orang bangtang kada bayar-bayar seperti ini sudah. Batu pulang orang menyembati, wah sudah. Batu orang nangka ini nangka itu, alo titik banyu mata. Nang diingatkan nikmat Allah. Nah supaya dapat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai Rasulullah, Rasulullah cinta benar lawan kita. Seluruh dunia ini yang paling mencintai Allah di kalangan manusia kepada makhluknya hanyalah Rasulullah. Seandainya cinta seluruh para nabi dan rasul lawan umat manusia ditimbang lawan cinta nabi kita, ujar malaikat Jibril, kalah berat. Nabi kitalah yang akan memberikan syafaat kepada para orang-orang yang banyak dosanya. Amin ya Rabbal. Cinta ini tadi hukumnya wajib. Wajib mencintai Allah. Nah, karena kada tahu jalannya, lalu kada bisa. Rugi bila kita meninggal dunia parahatan kada mencintai Allah. Karena orang yang mencintai Allah ini setinggi-tinggi makam. Apa tadi jalannya? Syuhudun ni'mah, menyusun nikmat Allah. Banyaknya nikmat Allah. Kawan sudah banyak meninggal dunia, kita masih ajak awak ahulu kahilir. Alhamdulillah. Cari bekal nih sagan menghadapi mati. Ini anugerah yang agung. Jangan banyak mengatakan musibah. Nah itu caranya. Itu dari Rasulullah. Dan juga kata Sayyid Abdullah, pemimpin para wali sini belah, Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata dalam kitabnya Nasaihud Diniyah, sifat-sifat inilah yang harus disandang, yang harus dimiliki sebagai watak yang mendarah daging untuk setiap orang beriman. Cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada orang-orang soleh, dan cintanya kepada para sahabat Nabi, cintanya kepada keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kata-kata di atas, beliau berkata, setiap orang beriman hendaklah khusyuk dalam beribadah, merendah diri terhadap sesama, jangan sombong, takutan siksa Allah, takutan murka Allah, takut akan hal-hal yang membinasakan iman, berbelas kasihan kepada hamba-hamba Allah. Semua itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan wajar beliau hendaklah zuhud daripada urusan dunia, mementingkan akhirat ketimbang dunia. Menerima pemberian sedikit dari Allah Ta'ala daripada harta dunia ini dengan berbaik sangka, dan menyumbangkan harta yang lebih daripada hajatnya, dan menaruh iba kepada sesama dan kasihan kepada mereka itu. Hendaklah, kata Sayyiduna Habib Abdullah Al-Haddad, kita harus menyuruh keluarga dan siapapun juga, kalau memungkinkan, menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat jahat, bersemangat dalam melakukan segala amal ibadah. Selalu istiqamah tuh buat tatarusan dalam melaksanakan ibadah, jangan sembahyang balang kambingan. Tuh kada istiqamah ngarannya. Bahana subuh bangun mami jam 8. Nah itu kada istiqamah ngarannya. Tatarusan dan menunjukkan kepada orang lain ke jalan yang baik, mengajak sesama menuju dapat hidayah, dan mempunyai sifat pendiam, jangan banyak omong kalau urusan dunia. Sebab omongan kita ini dicatat, karena disandang, dihampir waktu bertitik di atas titian siratal mustaqim. Amun banyak dosanya nang dihampir di ular, kalajongking, malilit ke leher, mama tuh kayak anak selamat. Nah, jadi perkataan-perkataan kita tadi bisa menjadi pahala, bisa menjadi dosa. Hendaklah jisin mempunyai sifat pendiam. Akur kabo, ini kada sama laman bagi sapomaan lawan dagangan. Nah, itu rugi waktu, rugi umur, dikurangi. Lunak dalam berkata-kata, jangan kasar lawan anak, jangan kasar lawan laki, lawan kekawanan. Akur kamu merendah diri, jangan merasa mulia, jangan merasa hebat, jangan merasa paling ini paling itu. Wajib hukumnya. Dan ujar sidin bersikap tenang dalam segala keadaan, baik, budi pekerti, lapang dada, lunak hati, dan bersikap mengalah kepada orang beriman, tidak sombong, tidak berbuat sewenang-wenang, tidak rakus terhadap harta dunia, tidak mengalahkan akhirat atas dunia, tidak memilih dunia menjalan apa daripada akhirat, tidak menumpuk-numpuk harta dan tidak mencegah baik harta yang zakat, kada mencegah hak orang lain dalam harta kita. Yang ini misalnya pedagang kain bulan Januari, awal Januari, karena tahun dodi di awal Januari itu wajib zakat. Apabila harta dagangan kain atau pencerekenan pian itu dihitung, nah kayak masa lalu kalau lagi emas murah 1 juta segeram kawan luka 82 gram dihitung, mulai gula acan macam-macam tuh dihitung, dijual tuh cukup 82 juta, lalu duit ada di bank, lalu duit ada di rumah, jumlahnya 82 juta, kawan nukar emas 82 gram wajib dijakati karena di awal Januari. Ini salah kira, dikira nang di bank aja dijakati, mau bank seorang pedagang. Setahun itu sekali keluarkan hak orang miskin, hak para tuan guru yang menjadikan hidupnya untuk menegakkan agama, para penghafal Al-Quran, orang-orang para janda yang membesarkan anak yatim. Nah, jangan sampai kada dikeluarkan zakat. Siapa yang kada mengeluarkan zakatnya, karena hartanya itu akan dijadikan ular-ular yang melilit lehernya. Sebahagian akan menjadi gosokan. Nah, apa lembaran-lembaran kepingan tembaga neraka jahanam nang digosokkan kadahi, ka pipi, ka muha, ka belakang, nauzubillah min. Dan sebahagian lagi akan menjadi siksa-siksa yang berat. Banyak orang salah paham, dikira mengkada sembahyangnya wajib, padahal mengkada zakat hukumnya wajib. Kalau ada 82 gram pon nampaknya duit haji wajib dijakatakan apabila belum dibawa tulang. Ada duit jatuh naik haji yang ada di bank, tapi mungkin sampai 82 gram emas kan wajib lagi zakat.
manabung tadi lawan misalnya baik usaha nih pedagang kain atau pedagang pencerakenan, kita nih daftar jual haji, disimpan duitnya di bank, dikumpulkan setahun, ternyata cukup nukar emas 82 gram. Mun orang hati-hati hanya cukup 80 gram mungkin sudah dijakati setahun sekali itu. Kamana zakat yang paling abdol? Kepada orang yang menghafal Al-Quran, ya Imam Syafi'i. Kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama, nah abdol mana nih? Kepada para alim ulama yang menjadikan seluruh jiwa dan raganya untuk berdakwah kepentingan agama. Sedekah itu jar Imam Jalaluddin terbagi beberapa macam. Bila kita bersedekah atau berzakat kepada orang lain, 10 pahalanya. Bila kita mengeluarkan zakat untuk keponakan, sepupu, yang bukan dalam tanggungan kita, 100 pahalanya. Terus bila kita berzakat kepada orang yang ya abah mama kada aku zakat ya abah mama pula. Kita nang maharaku isidin makan minum, awal kita berzakat ke abah mama. Tapi kita berhadiah lon sidin. Hadiah kepada abah mama tuh 100.000 kali lipat pahala sama orang yang beramalan di Makkah. Tapi bila kita memberikan zakat kita kepada penghafal Al-Quran, para alim ulama, ganjarannya 900.000 kali lipat. Jangan sembarang julung duit zakat pun pemabuk imannya mabuk. Jangan sembarang julung orang dapat nyembayang bangetnya karena sembahyang. Nah, jadi mesti dibagi dari zakat tadi. Jangan dihalangi ujar sirine hak manusia yang ada pada dirinya seperti zakat tadi. Nah, kemudian di zakat ini orang bahari ada junang menculasi berzakat menculasi Allah Ta'ala. Bila bulan awal Januari pedagang hitungannya lebih pada 82 gram. Karena bulan Desember umannya aja. Ini duit ini ku julung lan ikam semuaan. Nang duitku nih daganganku ku julung lan ikam. Jadi jangan bini ku tarima bulan Desember. Jadi karena Januari kada berzakat. Nauzubillah men. Ma'akalani Allah Ta'ala. Orang tuh kena mati kena lalu dimasukkan oleh malaikat Jabaniyah ke dalam derung api. Dilak di dalamnya ular kala jengken majisa. Digulung derum itu kan neraka jahanam bakuriak. Kenapa kamu menggugurkan aku kan neraka jahanam? Ujar malaikat Jabaniyah, aku menggugurkan derum. Ikam dulu ma'akalani hukum Tuhan. Nauzubillah min. Nah, jadi diserahkan zakat itu 100%, jangan ditunda-tunda. Bisa diserahkan untuk pembangunan pesantren, langgar dan sebagainya. Nih ngatakan gula nang dagang-dagang nih. Mudah-mudahan kita diampuni pada taat. Awal menunaikan zakat dengan baik dan benar, jangan menghalangi hak manusia yang ada pada harta kita. Dan kemudian ujar sidin, jangan menipu orang. Kita nih jangan menipu orang. Dan jangan membohongi orang. Apapun usaha kita terus terang. Ini nang kendaraanku ini ku jual karena patah semalam. Ku bawa ke bengkel lalu ku sambung, lalu ku andak harganya sekian. Menjuali rumah pulang lawan orang nih. Ini rumahku ini sebujurannya mereng. Rumah ini di sini nah cacat, jadi ku baiki lihat ikam sini. Hakun lah ikam dengan harga sekian. Bila kita sembunyikan cacat rumah kita itu, kita seluruh duit yang kita julung yang kita terima dari pembelian itu haram hukumnya. Anak buah tamakan duit yang haram karena pembelian penjualan dengan cara penipuan. Kullu lahmin haramun pannaru aulabi. Batang tubuh yang tumbuh daripada hasil yang haram menjadi balaman ke api neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Jangan menipu jasirin. Bukan orang yang bukan orang yang mendahulukan orang kaya dan mengalahkan miskin. Ini kawan pula. Jangan mengutamakan orang sugih daripada orang miskin. Bukan orang yang datang kepada para pejabat. Mencari macam-macam. Dan terakhir jasidin, bukan orang yang suka terhadap harta yang haram, bukan orang yang mencari pangkat, kedudukan dan ketenaran. Sampai kita mencari ketenaran, cari kedudukan, melainkan benci terhadap kedudukan. Tidak boleh meraih kedudukan kecuali sekadar kebutuhan syarat. Dan karena terpaksa demikian kata-kata Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Maafnya talabih sedikit, mudah-mudahan besar manfaatnya. Lalu kita berakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ini pengumuman jar buah. Hari Kamis ini kita maulidan pula. Kalau maulidan kita hari Kamis nih. Maulidan yang dilangsungkan oleh Majelis Talim Anissa. Dan kalau pian hendak membawa nasi masing-masing 5 bungkus kada apa-apa, aku aja. Amun kada membawa jangan kada turun. Tetap aja turun. Amun hendak membawa, hendak bersedekah kita nih. Mungkin di rumah belum tentu kita mau menggawi. Ya kalau belah hendak bawa roti ke apa kapian akur aja. Akur gak bawa. Tolong sampaikan kepada kawan-kawan yang belum hadir hari ini. Jadi kita maulidan di Kamis yang pertama di bulan Rabiul Awal insyaallah. Datangan bulan lebih awal lah. Kamis depan, tolong kabari kawan-kawan kita semua insyaallah. Insyaallah kita ingin mendapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Nah kemudian ada orang zaman dahulu boleh disebutkan dalam kitab kurangnya pemuda. Bila bulan Maulid banyak membaca salawat sekali meninggal diangkat jadi wali Allah Ta'ala. Anak lain gitu. Karena syafaat Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian minta doakan juga di sini berkat surah Al-Fatihah, mudahan kami yaitu Maya Aulia keluarga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mengerjakan ibadah umrahnya. Amin ya Rabbal. Semoga umrahnya mabrur, doanya makbul, hajatnya diperkenankan oleh Allah. Dan kawan-kawan kita yang lainnya juga berumrah di bulan ini insyaallah dalam pemeliharaan Allah, mudah-mudahan makbul berataan insyaallah. Kemudian ibu-ibu yang jamaah semua mudah-mudahan segala hajat kita yang banyak pada kalau disebutkan satu persatu ini kabulan berataan hajat. Anak-anak kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, muslimin muslimat qabul hajatnya dunia akhirat. Ala tilka niyat bisiri nabi wali nabi bisiri suratil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أبدأ بذكر فلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين آمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءتنا هذه وغير ثوابا جزيلا وعذرا منك عظيما وأن تتقبل منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا ونسألك اللهم أن تجعلها منا حرية توصلها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة بشرف وكرامه ثم توقف من ذلك إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين
ثم توقف مثل ذلك إلى الآل كل والصحابة والقرابة لرسول الله أجمعين ثم توقف مثل ذلك مع مدين بريك ويسانك إلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى حرمة كل روح منا وحبيبتنا والشيخاتنا حبابة شريفة مستورة بنت حبيب صالح الهبسي وإلى روح شيخنا وربي روحنا شيخ محمد زين عبد الغني البنجري وصولهم وقروئهم خصوصا إلى أرواح آبائنا untuk arwah abah mama kita berdoa wa ummahatina wa li khawatina khususan daripada ayah-ayah kita habaib yang sudah mendahului kita dan ummi-ummi kita syaraib yang sudah mendahului kita dan seluruh orang-orang yang tercinta kita, guru-guru kita, karib kerabat kita, saudara-saudari kita, khususan Hajah Mastiah binti Haji Masri dan Salamat bin Hasan, kemudian Ibu Syarifah Raguan binti Habib Alwi Al-Idrus dan seluruh para habaib, para syaraib yang sudah mendahului kita, muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan sahibul basiri Habib Hamid Basim Usuli Maburihim dan Jaddina Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Usuli Maburihim wali jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum waj'alil jannatal firdaus manazilahum wa masakinahum ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وبهدى ما مضى وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وبهدى ما مضى وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وبهدى ما مضى وسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين يا أرحم الراحمين الرحمن الرحيم الراحمين بالرجال المسلمين يا الرحمن الرحيم يا سيدنا رحمة الجد القمر وصلي